Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. SBMPTN 2019 soal HOT 2018-2019 ya. Semoga sukses untuk SBMPTN. Bagaimana sih perihal penilaian untuk SBMPTN 2019? Sejauh ini belum ada keterangan resmi, tapi tampaknya akan menggunakan sistem 2018 yaitu dengan teori respon butir ya atau item respon teori. Nah, ini yang mengusulkan memang salah satunya Pak Menteri agar tidak ada sistem minus ya. Minusnya nggak ada. Jadi yang benar dapat poin, yang salah tidak minus. Sehingga ketika tahun 2018 Bapak Menteri ini menyarankan kepada peserta SBMPTN adalah kerjakan semua. Berkunjung waktu itu ke Bali ya kalau nggak salah ya. Kerjakan 100%. Gitu ya. Oke, jadi optimis ya. Optimis 100%. Semoga kalian diterima di perguruan tinggi. Idaman. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Nah, ini Ketua SBMPTN 2018 Profesor Rafiq. Nah, itu sudah menjelaskan ada pembobotan. Ya, Profesor Rafiq sudah menyatakan ada pembobotan dan ini sudah diuji dengan teori yang mantap sehingga akan memberikan lulusan terbaik. Jadi yang lulus SBMPTN itu sekarang malahan yang terbaik, lebih ketat gitu ya. Tidak ada minus ya, dinyatakan tidak ada minus ya. Memang minus satu ini sudah tidak diperlakukan. 2018 ya. Tampaknya 2019 juga akan begitu. Menurut Profesor Rafiq. Dan ini sudah diwawancarai di berbagai macam TV nasional waktu itu. Dan kemudian ada penjelasan lebih lengkap dari Profesor Joni, ya pejabat SBMPTN juga, Rektor ITS ya. Kalau Bapak Profesor Rafiq, Rektor 11 Maret, Universitas 11 Maret, Profesor Joni adalah Rektor ITS, yang menyatakan pembobotannya kira-kira ya bobotnya itu kurang dari satu. Nah gitu, kurang dari satu, ini bobotnya. Kalau Paman Apik tulis B. Tapi lebih dari 0,5. Kira-kira gitu. Karena tidak mungkin yang paling sulit itu bobotnya 2 kali dari yang paling mudah. Nah, ini nanti akan dibagi kira-kira cara penilaiannya bagaimana kalian. Adalah 3 tahap. Atau 2 tahap juga boleh ya. 3 tahap atau 2 tahap juga boleh. Jadi begini, tahapnya. Tahap 1, nah nanti akan ada simulasi, boleh. Nah, tahap 1 adalah, ini nanti semua yang benar dapat nilai 1 jawabannya ya. Kemudian yang salah dapat nilai 0. Dan yang dikosongin tidak dijawab juga dapat nilai 0. Oke. Nah, misalkan kita akan simulasi. Ini ada Andi. Benar 10. Gitu ya. Benar 10. Nah, tahap 1 nilai dia 10 karena benernya 10. Misalnya gitu ya. Benar 10. Gitu. Dan kemudian ada juga misalkan di sini ada Budi. Juga benar 10. Berarti sama nilainya, gitu kan? Dan ada Citra. Benar 10. Tahap 1 nilainya sama semua. Benar 10 misalkan semua ya. Salah dan kosongnya beda-beda, ini tidak ngaruh karena 0. Tahap 1. Oke. Tahap 2, maka akan terjadi proses pembobotan. Nah, jadi semua dari data yang masuk ini akan diproses, maka dilahirkanlah bobot. Ada soal yang dari bobot ini ya, nanti akan ada tipe soal mudah. Barangkali gitu ya, kalau tiga yang mudah, kemudian sedang, dan kemudian sulit kalau ada 3 tipe misalnya. Bisa saja banyak gitu ya. Nah, 3 ini nilai Andi benar 10, awalnya poinnya 10, Budi juga 10, Citra juga 10. Pada tahap kedua tidak terpengaruh, hanya
semua nilai Andi, Budi, Citra, dan seluruhnya yang sekitar 800.000 peserta misalnya, itu semua diolah. Terus ketemulah 3 bobot ini. Setelah ketemu 3 bobot ini, maka langkah ketiga adalah penilaian. Oke ya, penilaian akhir. Misalnya yang mudah dapat 0,5, misalnya yang sedang dapat 0,7, yang sulit misalnya 0,9. Misalnya begitu. Maka ternyata Andi ini misalkan mudah semua misalnya. Ternyata mudah semua Andi ini kebetulan. Maka menjadilah 10 ini dikalikan 0,5. Begitu ya nilainya Andi ini nanti. Jadilah 10 kali 0,5 dapat nilai akhir 5. Andi ini. Itu ya. Nah kalau Budi gimana? Misalnya Budi ini yang mudah ada misalnya 3. Maka dikalikan 0,5. Yang Andi ini ya. Oke. Jadi berapa ini? Sama dengan 1,5. Ini misal Budi, yang Budi ya. Kemudian yang sedang misalnya ada 4. Misalkan dikalikan 0,7. Jadi 2,8. Yang sedang. Kan ada 10 ya, 3 sama 4, 7, berarti ada 3 lagi. Misalkan yang sulit. Nah, yang sulit ini misalkan ada 3. Dikalikan 0,9. 3 kali 0,9, 2,7. Dijumlahkan semua. Ini. Gitu ya. Jumlahkan semua jadi 4,5 ditambah 1,5 menjadi nilai 6. Budi. Loh, kok beda dengan Andi? Iya. Karena ini misalnya ya tadi Andi adalah mudah semua dikalikan 0,5 misalnya bobotnya ini. Kawan Apik ya. Sedangkan Budi ada yang dikalikan 0,5 mudah, ada dikalikan sedang, dan ada dikalikan yang sulit 0,9. Misalnya gitu. Oke. Nah kemudian Citra. Nah misalnya nih. Citra misalkan ternyata ini sulit semua 10 itu yang dia peroleh. Sulit semua 10. Nah, karena sulit semua, 10 ini dikalikan dengan 0,9. 10 kali 0,9 nilainya adalah 9. Ini Citra. Jadi, ketika awalnya Andi benar 10, sama Budi juga benar 10, Citra juga benar 10, nilai akhirnya bisa beda-beda. Andi bisa saja mungkin nilainya 5 karena yang benernya pas yang mudah. Budi bisa saja 6. Gitu ya. Oh, kok 6? 2,5 tambah 2,7 ini tadi adalah 5,5 tambah 1,5 adalah 7 ya. Oke ya. Budi tadi 7 ya. Oke, Budi 7. Misalnya gini ya, Budi 7. Jadi bisa saja gitu. Oke. Dan Citra bisa saja ini 9. Oke ya. Tapi tidak akan bahwa nilai benernya sama-sama 10. Kemudian Citra 2 kalinya Andi tidak mungkin ya. Itu menurut keterangan dari Profesor Joni ya. Tidak mungkin 2 kali lipat. Jadi kira-kira ilustrasinya kayak begini. Lalu gimana dong Paman biar saya lulus? Karena kadang-kadang ada yang tipe soal mudah, ada yang sulit. Nah kita ikutin saja kalau begitu. Ikutin apa? Oke. Kita ikutin saja strateginya. Nah, jadi dari Pak Menteri pertama adalah kerjakan 100%. Jadi kita harus berpikir cepat di sini. Bila ada yang kesulitan lewatin dulu, begitu ya. Lewatin dulu tapi kerjakan lagi nanti. Yang kedua, maka benar maksimal. Ini Mama Apik udah sering ini ya menyebutnya benar maksimal. Usahakan benar sebanyak-banyaknya dari yang 100% ini. Mungkin nggak 100% benar juga 100%. Ya mungkin tapi sulit sekali. Ya sulit sekali ya. Oke, tapi ya nggak apa-apa. Siapa tahu ya benar semua. Yang ketiga, setelah banyak usaha kerjakan 100% dan benar maksimal, maka kita juga harus mengandalkan doa juga. Agar semoga yang kita benar, yang kita kerjakan, itu yang dapat bobotnya yang tinggi. Nah, bobot tinggi, kemungkinan besar
kita juga akan dapat nilai tinggi dan lulus di Universitas Idaman. Oke ya, soalnya sekarang memang banyak hot ya, sudah ditegaskan oleh panitia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen di bawah ini. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.